Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang tutorial permainan dari Digital Calendar. Nah, dalam satu box ini itu udah berisi ada 40 kartu, kayak gimana setiap kartu ini beda-beda berdasarkan dengan akun-akun yang ada di akuntansi dan sesuai dengan kelompok akunnya. Terus selain itu di dalam boxnya itu juga udah ada buku panduan, di mana buku panduan ini berisi tentang peraturan permainan, terus juga ada tata cara permainan dan ada hand QR yang wajib untuk kalian lihat. Ini ada nama-nama akunnya yang wajib untuk dipahami karena akan dipertanyakan saat game sedang bermula. Selain itu, jika kalian bingung membaca tata cara permainannya, itu bisa ditonton video tutorialnya yang ada di scan QR ini. Jadi langsung ke video tutorialnya. Pertama, itu kartunya harus dikocok terlebih dahulu. Lalu setelah itu, setiap orang itu diberikan masing-masing 4 kartu. Nah, sisa kartu kalian yang sudah ini itu diletakkan di tengah. Lalu kalian diwajibkan untuk membaca buku panduan dan menghafalkan nama-nama akun dan juga memahaminya sebelum mulai permainan. Dikarenakan saat permainan dimulai itu kalian hanya diperbolehkan untuk 2 kali melihat nama-nama akun. Selebihnya kalian hanya boleh mengandalkan pikiran kalian saja. Nah, setelah itu pemain pertama itu akan ditentukan dari pemilih. Nah, untuk pemain pertamanya itu aku, dan aku dibebaskan untuk memilih rute permainannya itu boleh ke kanan ataupun ke kiri. Jadi aku memilih untuk mainnya itu nanti ke kanan. Nah, setelah itu pemain pertama itu bebas untuk nanya kemana aja nih, boleh ke antara martabak juga, nggak harus ke arah yang kanan. Jadi kartu ini yang udah kita pegang itu nggak boleh diketahui sama teman-teman yang lain dan begitupun sebaliknya. Jadi aku langsung boleh tahap pertama itu aku harus nanya yang bagian atasnya, bagian ini. Jadi aku boleh nanya, misalkan aku mau nanya ke temen aku yang namanya Zara. Zara, kamu ada nggak kartu aset tetap? Ada. Nah, kalau misalkan ada, itu aku harus menebak kartunya Zara itu yang mana di antara 3 yang bawah ini. Tapi kalau misalkan Zara bilang nggak ada, itu berarti aku harus ngambil kartu yang ada di sini dan permainan lanjut ke Zara. Tapi karena Zara bilang ada, jadi aku harus menebak kartu mana yang Zara punya di antara ketiga ini. Untuk kartunya tanah bukan? Betul. Karena Zara bilang ada kartu tanah, jadi aku harus menebak pengertian dari tanah itu apa sih. Tapi kalau misalkan kartu yang aku tebak di Zara itu bukan tanah, tapi ternyata akun-akun yang lain, itu aku harus ngambil kartu yang ada di tengah ini. Nah, karena tebakan aku betul, yaitu tanah, jadi aku harus nebak pengertian tanah itu apa. Pengertian tanah itu lahan yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional. Betul. Karena tebakan aku betul, jadi aku harus ngambil kartunya Zara. Tapi kalau misalkan tebakan aku salah, pengertiannya itu apa, aku harus ngambil lagi kartu yang ada di sini dan permainan harus berlanjut ke Zara. Dan karena aku juga jawabannya betul, jadi aku bisa milih ke pemain selanjutnya siapa yang mau aku tebak. Misalkan aku mau nebak ke Sheila, ada nggak kartu pembelian? Nggak ada. Nah, karena nggak ada, jadi aku ngambil kartu yang tengah, terus lanjut ke Zara. Nah, jika satu orang udah mengumpulkan sebanyak 3 kategori seperti ini, minimal 3 kategori, ini ada beban penjualan, ada aset tetap, dan juga ada modal, maka dia sudah dinyatakan sebagai pemenang, dan permainan pun berakhir. Selesai.